Bentornato, udah lama gua nggak ngomong Bentornato di sini. Terakhir ngomong Bentornato dulu siaran sama Rocky Vincere News. Oke, kembali lagi kita di Suara Juventus ini. Kali ini gua bersama dua narasumber yang mana narasumbernya nih ordal semua nih. Iya, sampai rusuh aja ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang preview ya, preview final buat para seluruh Juventini dan juga Juventina di luar sana karena ini adalah pertandingan yang super mahal karena mempertaruhkan nasib Juventus apakah melaju ke UCL musim depan atau merana ke Liga Malam Jumat seperti Manchester United. Oke, bersama gue Bio di sini kembali lagi gue akan mempresent kedua narasumber kali ini. Yang pertama yang belakangnya logo Juventus siapa? Wis, Suara Juventini. Halo teman-teman Suara Juventini, Ricky dari Taman Mini. Oh iya. Udah ada Ricky udah brandingnya berhasil tuh dari tahun ini. Katanya kemarin ada member yang masuk taunya Bang Ricky deket rumah gue tuh di tahun mini gitu Woi. kan. eh yang berpakai baju Zebrete, silakan siapa Wis. di sana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Wah, elah gue tuh yang kangen emang ini salamnya dari Kayak waktu PNS gue ya. iya kayak camat deh. Camat. Iya, Amin. kembali lagi kita ke topik ya, karena ini topiknya agak apa ya, agak buat deg-degan juga karena ini preview melawan Venezia yang mana laga hidup mati kita akan tandang ke Pierluigi Penzo, kandangnya dari Venezia yang mana Yes. kandangnya Bang Jai ini, tapi sayangnya Bang Jainya nggak main, tapi Main. ya dia menjadi momok buat Juventus di eh, pertemuan pertama karena dia berhasil mencetak gol dan juga Vlahovic emosi gara-gara dia waktu itu. Nah, ini adalah pertandingan yang super mahal 60 juta euro katanya karena kalau lulus Juventus nanti akan mendapatkan 60 juta euro dari UCL misalkan kalau berhasil melaju dan kita berharap semuanya Juventus nanti berhasil melaju dan menang melawan Venezia. Menurut para narasumber nih gimana pertandingan nanti nah ini apa namanya akan menjadi pertandingan yang super ketat atau gampang atau bagaimana? Demam panggung kah para pemain karena memang ini seperti dulu kita di bawah asuhan Pirlo ya waktu itu. Ya. Menunggu sampai Giornata akhir dan akhirnya kita berhasil melaju untuk UCL musim depan. Apakah dejavu? Apakah excited? Silakan Mas Suryo duluan. Very very excited di laga penentu UCL ataukah Liga. Gua nggak bilang malam Jumat ya, tapi Europa League ya kan. Dimana kalaupun memang harus ke Europa League kita harus juara dong ya kan. Tapi ini laga excited, kita habis menang kemarin melawan Udinese. Dan gua Yes. rasa mental para pemain lagi tinggi-tingginya, kemudian positive vibes untuk tim dan positive vibes untuk pelatih juga. Jadi di sini very very excited, apalagi ini laga yang menentukan dan kita harus menang, kudu menang, wajib menang. Udah, Anjir bang. begitu aja. Biasanya panjang loh, makanya gue kayak, wah, biasanya dia panjang loh. Itu karena sangat Makanya, saking excitednya yo. iya, Makanya makanya, loh, segitu aja. Biasanya Ya dia kalau sepanjang. kalau mau ditambahkan, ini kan laga penentu kemenangan buat Juventus gitu, dan ini melawan tim yang dalam tanda kutip ya degradasi gitu. Iya, Masa nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak ada spiritnya, masa malah demam panggung? Gue nggak percaya karena gue yakin dan percaya bahwa tim Juventus adalah tim besar, diisi oleh pemain yang rata-rata di atas kualitasnya, baik skill maupun mental di atas Venezia. Dan gue harapkan, karena gue very excited dengan pertandingan ini, dia pasti menang, kudu menang, wajib menang gitu bro Bio. nah, oke. Ya, karena memang kita harusnya memang menang ya, karena secara kualitas dan juga dari posisi klasemen ini jauh banget gitu untuk Venezia dan Juventus. Tapi kita kan main tandang nih. Eh, Mas Riki gimana tanggapannya soal next Giornata terakhir 38 dan kita tandang gitu. Dan ini 38. apa kita akan all out ataupun menjadi apa nih bumerang gitu karena lawan yang lain juga ada yang main di kandang juga gitu. Ya.
Oke, menurut gua adalah kayaknya kalau demam panggung ya tadi kata Mas Suryo ya kayaknya nggak mungkin ya kalau demam panggung ya karena ya benar kita melawan tim yang berada di zona degradasi sudah ya pertandingan ini pun sepertinya mereka juga udah pasrah sebenarnya yo kalau menurut gua yo nothing tulus kalau dari sisi mereka pasti ya kan kalau dari kita all or nothing anjay keren gak tuh mereka nothing tulus kita all or nothing ya kan karena di bawah kita kan poinnya tipis sekali kan. Jadi kalau misalnya kita Iya, amit-amit besok tersandung, terus yang di bawah kita menang, gue lupa ya Roma atau Bologna. Roma atau Bologna Roma, bener ya? Di bawah Roma, Roma ya? Roma dan Lazio, Roma dan Roma dan Lazio Lazio. ya. Jadi kalau misalnya Ya, kitanya kalah dan mereka menang ya wes bye bye UCL musim depan gitu. Tapi dari sisi lain sisi satunya lagi menurut gua adalah Juventus pasti akan all out udah pasti kenapa karena ya ini adalah pertaruhan terakhir gitu. Siapa sih yang nggak mau main di Liga Champion gitu? Apalagi Juventus akan kehilangan banyak pundi-pundi uang ya kan kalau misalnya mereka tidak main di Liga Champion musim depan gitu. Belum lagi kayak MU nanti didenda 10 juta sama Adidas gua nggak tahu di Juve ada klausal itu juga atau enggak. Tapi ya di samping itu semua menurut gua semua pemain dan pelatih dari manajemen Juve pasti maunya Juventus ke Liga Champion lah musim depan lah. Nggak mungkin lah kita berharapnya ke Liga Eropa gitu. Walaupun mungkin kans untuk jadi juara lebih besar di sana, tapi ya kita gua sebagai fans, kita juga sebagai fans dan manajemen di sana juga pasti pengennya Juventus main di Liga Champion lah sebagai liga-liga para pemenang gitu kan. Jadi menurut gua pertandingan besok ya, pasti akan betul. tetap seru harusnya karena all or nothing buat Juventus harus menang gimana tadi kata Mas Suryo harus menang Kudu menang, wajib menang. kudu menang wajib menang lah itu yo bener yo. Gue Oke sih itu setuju aja sih dari gue memang. All or nothing betul memang. all Ya, or take it or nothing leave it ya. yo Gampangnya take it biasanya or gitu. leave it. Nah, ini kan kita tandang ya dan juga Jai Ijes yang kebanggaan timnas kita nih besok nggak main. Tapi memang Ya. di bawah asuhan Tudor nih Juventus kalau tanding away tuh biasanya agak memble gitu ya, dari secara hasil. Paling bagus tuh draw dan memang seringnya kalah gitu. Apakah ini akan menjadi bumerang untuk Juventus dan juga Tudor kan kadang juga masih mencela-mencela gitu buat Ya. ganti pemain, ngerumusin pemain apalagi kalau sudah 10 pemain. Dan ini bagaimana nanti prediksi jalannya pertandingan apakah Juventus langsung mengambil inisiatif penyerangan atau bermain menunggu karena kita sebagai tim tandang. Silakan Bang Riki. Oke, gini, fakta bahwa Juventus memang tidak pernah menang di away memang benar sebenarnya. Sejauh ini bersama Tudor, Juve itu mencatatkan 4 kemenangan, 3 seri dan 1 kalah ya dalam 8 pertandingan. Ya, Ya kan, bukan hasil yang memang benar-benar sempurna gitu ya. Tapi kita semua harus mengakui bahwa Tudor memang memberikan dampak positif lah untuk tim ini gitu. Bahkan salah satu pemain andalan Juventus, Kenan Yildiz pun di sebuah wawancara dia pernah mengatakan bahwa Tudor memberi energi kepada tim Juventus saat ini gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan lu tadi masuk dalam catatan bahwa dalam 4 match away itu kita kalau nggak salah ada di Roma, Parma, Bologna dan Lazio. Ya kan itu kita away kan. ya, Hasilnya adalah 2 kali Juventus memegang pertandingan secara konkret. Maksudnya megang yes. pertandingan adalah menurut gua adalah Juventus memang memegang pertandingan itu gitu ya ball possession, chance creating ya kan. Jadi memang Ya, dalam 4 pertandingan itu 2 kali Juventus memegang pertandingan secara konkret gitu. Kita hanya kalah saat kita bertemu dengan Bologna. Kalau saat bertemu dengan Bologna memang gua harus akuin lah saat itu Bulognya memang benar-benar luar biasa ya yang kita nonton waktu itu ya. ya, Dan ya. memang terakhir kita kalah sama Lazio. Nah, kalah sama Lazio ini pun kita ada unsur karena Bang, kartu merahnya Kalulu ya, red card ya. 10 orang pemain. bang. Jadi memang saat itu kita agak sulit untuk memegang kunci permainan gitu untuk menutup pertandingan gitu ya. Karena nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara teknis sebenarnya kita bisa menang yo lawan 3 tim ini sebenarnya gitu ya. Kita bisa menang karena dari 4 match itu Juventus juga selalu unggul lebih dulu. Dari 4 match ada 3 pertandingan di mana kita unggul lebih Ya, dulu. Iya kan? mm-mm. Tapi akhirnya Ya, disamain. ya, Waktu itu lawan Roma, Bologna, sama Lazio gitu. Jadi gue melihat bahwa tim ini sebenarnya punya kemampuan, punya apa namanya, punya sesuatu yang bisa memang
diandalkan untuk bisa membuat pertandingan tuh menjadi milik kita gitu harusnya gitu ya. Sedangkan kalau kita menilik ke match pertama lawan Venezia, saat itu Juve menguasai 69% penguasaan bola dan menciptakan 12 total tembakan. Jadi saat itu memang sangat powerful yo. Pas di match pertama Ya. itu kalau nggak salah Hmm. skornya 2 sama ya, benar ya? Yang Bang Jai nyetak gol kan? Iya, Bang Jai cetak Iya gol. kan? Banyak nyetak Iya. gol gitu ya. Tapi lagi-lagi kan Dewi Fortuna nggak memihak Juve waktu itu gitu. Jadi menurutku jalannya pertandingan pasti akan tidak banyak berubah. Juve akan tetap menguasai pertandingan seperti saat melawan Udinese kemarin gitu ya. Dan akan menekan sejak awal udah pasti dan berusaha menciptakan gol lebih dulu gitu. Ini adalah keharusan di samping tetap mengutamakan fokus untuk tetap apa namanya tetap waspada gitu ya sepanjang pertandingan karena tidak ada kata selesai sebelum wasit membunyikan peluit gitu kan ya. Karena memang dalam 3 pertandingan sebelumnya kan yang kita sebelumnya unggul pun kita akhirnya Iya, bobol juga di menit-menit terakhir gitu. Jadi betul. itu sih yang menjadi fokus utama Juve, menyerang, mencetak gol dan fokus panjang pertandingan. Itu sih, yuk. Ya. Berkaca dari pertandingan melawan Lazio yang mana kita away gitu. Pertandingannya Iya, memang secara pertandingan kita bisa membungkus harusnya karena iya, memang dari segi menit awal kita menekan dan betul. mengambil alih pertandingan gitu. Tapi secara hasil karena ada kartu merah yang kayaknya notabene waktu itu agak kontroversi ya kalau Iya, lu tuh kartu merah. ada sikutan. Jadi kita jadi kayaknya langsung si Tudor pun nggak ada kayak plan B-nya, jadi Ya, agak bingung gitu. Apakah nanti akan terjadi kalau misalkan memang kita bermain 10 pemain dan berkaca seperti Lazio, kita tandang belum tentu bagus mentalnya, tapi ini memang lagi penentuan ya harusnya bagus gitu. Mas Rio gimana tanggapannya berkaca dari match melawan Lazio? Apakah nanti lawan Venezia akan sama seperti itu? Karena memang kualitas dari tim Lazio dan Venezia memang jauh juga secara kualitas. Ya tentu tidak gitu karena setiap tim itu punya karakteristiknya masing-masing dan kebetulan memang di sini Venezia itu di zona degradasi gitu di antara yang lain-lain kita di samping dari faktor JIZ gitu yang gue yakin dan percaya secara skill mental secara individu atau tim building gitu itu Juve melebihi daripada Venezia akan tetapi secara garis rata-rata usia memang Juventus yang sekarang rata-rata usianya masih lebih muda daripada skuad-skuad yang sebelumnya. Nah, yang menjadi faktor kendala dalam tanda kutip adalah ketika pemain ini diisi oleh rata-rata usia muda menghadapi tim dalam tanda kutip lebih lemah malah justru meremehkan. Beda Yes. mungkin dengan tim yang notabene lebih kuat. Jadi agak termotivasi lebih menghadapi tim lebih kuat dan cenderung meremehkan ketika menghadapi tim lebih lemah. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Faktor ini yang bisa dilihat dari Tudor untuk menempatkan seorang kapten yang kuat secara mental, terus kemudian bagus secara stamina dan memotivasi pada saat dari menit pertama sampai dengan peluit akhir dibunyikan. Ketika ketinggalan bisa memotivasi rekan-rekannya untuk menyusul, tapi ketika unggul bisa memotivasi teman-teman untuk jangan kehilangan konsentrasi. Kekalahan tadi faktor kalulu tadi adalah faktor dalam tanda kutip ya kekurang sabaran yang berujung pada red card gitu loh. Sebenarnya kalau itu bisa dijaga tanpa adanya red card itu mungkin hasilnya akan beda. Tapi memang inilah faktor usia itu kan menentukan kematangan pemain ya. Kalau secara skill oke, mental oke, tapi secara nafsu ya kan, ini belum tentu gitu. Karena bisa aja lu meremehkan dan ini lawannya tim degradasi gitu. Jadi oke lah, gue main santai. Tapi ketika itu sudah terlalu santai, sudah katakanlah menit 30 atau menit 40, terjadilah. Nah ini jangan. Ini bisa diseimbangkan dari faktor kapten yang berada di tim gitu, yang tahu gimana bola itu harus dijaga atau katakanlah dalam tanda kutip menjaga kestabilan
tetap kokoh pada saat peluit terakhir dan harus disadarkan bahwa ini pertandingan yang krusial buat Juve untuk langkah ke depannya UCL. Nah, kalau memang ini bisa diambil oleh Locatelli secara baik, nah, kemungkinan untuk menang besar banyak. Akan Ya, tetapi faktor yang perlu diwaspadai adalah Locatelli harus menjaga mental timnya secara stabil terus-menerus dari menit 1 sampai dengan menit akhir, membangun motivasi untuk rekan-rekannya dan menjaga emosi daripada seluruh rekan-rekannya supaya tidak terburu-buru dan tidak meremehkan bahwa ini tim sekelas, even sekelas Venezia itu jangan diremehkan. Kita harus kalau bisa langsung mencuri poin mencuri gol itu di menit-menit awal. Kalau bisa menang 2-0 ya, duluan. Ya, Nah, gol karena kan cepat ya. kemarin itu, Gol cepat ya. iya, kalau bisa Yes. gol cepat gitu, gol cepat terus si si kapten tim karena kan pelatih kan pasti kan di luar ya, maksudnya dia Ya. tidak bisa involve langsung, tidak bisa get in touch langsung atau tidak bisa kontak langsung dengan pemain-pemain yang ada di dalam gitu. Feel-nya kan pasti beda dengan kapten tim. Nah, ini yang perlu dipilih Tudor secara cermat, kapten mana yang nanti bisa membawa kestabilan emosi dari menit 1 sampai dengan menit akhir gitu, ya. Bro Bio. Iya, memang harusnya Juventus harus terbiasa kill the game ya, karena kill the game-nya Juventus nih jarang-jarang gitu musim ini, karena memang secara sistem baru peralihan pelatih dari Mota ke Tudor. Tapi memang Venezia ini timnya biarpun ada Bang Jai juga sering kebobolan, nggak pernah clean Ya. sheet gitu. Dan ya gua rasa sih besok pertandingan Juventus menang, ya mungkin memang harus ada gol dari awal dulu agar kita Ya. nggak apa ya, kayak under pressure gitu sampai menit akhir babak kedua. Dan Tapi jangan kabar baik, meremehkan juga gitu. Jangan meremehkan juga iya, mentang-mentang sudah gol cepat Ya. terus habis itu meremehkan, main santai, Konsentrasi terus malah hilang. kebobolan gitu atau Ya. malah nervous, demam panggung, malah Ya. jadi red card. Itu bisa mengganggu Bahaya. keseimbangan tim, Bro Bio. kayak lawan Lazio Apalagi kemarin ya Mas ya. Iya. Apalagi gue mau tanya deh, ini sebenarnya Venezia masih ada peluang untuk bertahan gak sih? Karena dia hanya beda 2 poin dari Empoli. Venezia itu punya poin 29, Empoli itu 31. Nah, di atas zona degradasi itu ada Lecce peringkat 17. Itu hanya poinnya sama 31 gitu. Iya. Jadi secara hitungan matematis sebenarnya kalau Venezia menang lawan Juve berarti Hmm, kan dia tambahan 3 poin kan. iya. 29, 30, 31, Hmm, 32. Berarti dia akan menyalip Lecce dengan hitungan matematika bahwa Lecce kalah terus besok. kalah gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya mereka masih berharap-harap cemas juga untuk bisa bertahan di Serie A gitu. Makanya pertandingan besok pasti mereka akan habis-habisan juga yo gitu. Iya, karena Juve ya bergantung dari Juve sendiri. Cuma kalau Venezia Iya, lebih berat, bergantung dirinya sama hasil betul. dari tim lain. Dan Betul. memang kabar baiknya adalah Juventus terakhir kemarin menang 2-0 secara meyakinkan lawan Udinese, dari Iya, segala permainan juga oke. Vlahovic udah mencetak gol lagi dan terlihat kemarin Tudor senang banget waktu kita kill the game gitu. Dan juga kayaknya besok pertandingan melawan Venezia sudah ada beberapa pemain yang kembali, ada iya, Kevin Turam dan juga Savona. Ini Savona apalagi karena bisa langsung menuju starting line up kita gitu iya, di posisi back, karena yang mana Kalulu absen, Vega absen, Bremer juga belum sembuh. Ini iya. menjadi hal yang krusial bagaimana Savona bisa langsung menjadi starter di lini belakang Juventus. Mas Yuda gimana tanggapannya Savona dan juga Kevin Turam, yang mana Kevin Turam juga sebagai motor gitu, box to box, dan juga dia stamina-nya sangat kuat sekali, 90 menit bisa bermain secara sprint gitu di lini tengah Juventus. Formasi apa dan juga line-up akan seperti apa yang disiapkan oleh Tudor, mengingat dua pemain ini memang dua pemain yang sering main di arahan Tudor. Ini ke siapa? Mas Mas Yuda, Suryo. silakan. Ah, oh ke gua. Iya. Iya. Oh iya. Oh, Jadi gini, dengan kembalinya Kepren Turam dan Savona, di situ kita bisa melihat bahwa formasi yang kemarin membawa hasil positif itu bisa dicoba lagi gitu, 4-4-2.
Karena kan Savona Ya, bisa berada di posisi bek kanan, kemudian Kepren Thuram bisa menempati posisinya Weston McKennie, di mana di Weston McKennie itu bisa digeser ke posisinya Nico Gonzalez dan kalaupun memang dalam tanda kutip Sergio Conceição ini bisa digeser ke kanan, artinya Nico itu bisa mengisi posisi kiri. Nah, Weston McKennie sebagai backup di kanan ataupun Weah itu di kiri seperti itu. Nah, karena ini bukan Sergio cukup Conceição. iya maksudnya Francisco. Conceição. Francisco Conceição. Francisco. Iya gue ingetnya sih Sergio Bapaknya, apa Conceição. sih? bapaknya. Bapaknya ya Conceição Bapaknya Mirda, Mas. Jangan salah. maksudnya Conceição ya kan. Nah, itu bisa Lanjut. switching yang sangat bagus karena kan bisa tuker tuh ya kan. Nico di kanan atau katakanlah Ya, Nico sudah dalam tanda kutip kecapean bisa digantikan Weston McKennie ataupun di kirinya nanti ada Weah atau kirinya Weston McKennie kanannya Weah bisa juga gitu karena Costa itu nggak ada salahnya dicoba lagi di sisi kanan atau katakanlah diputer lagi ke kiri. Nah, di tengahnya terserah deh antara Savona atau ya kita cukup lah. Maksudnya back itu cukup kuat untuk menghadapi tim sekelas Venezia dan depannya memang Yildiz dan Muani lagi seperti itu. Belakangnya udah pasti di Gregorio. Seperti itu Bro Bio. Karena ini positif banget. Kepren Thuram sudah on fire lagi atau maksudnya siap untuk menuju lapangan lagi dan Savona menjadi tambahan yang oke banget gitu untuk lini back kita, lini bertahan kita, Bro Bio. iya. Ya, memang kembalinya dua pemain ini sangat bagus ya untuk kebutuhan tim, apalagi mau Giornata Tahir yang mana kita harus all out. Ya semoga aja dua pemain ini langsung bisa jadi starter ya, karena memang dari sepanjang musim kedua pemain ini sudah sering jadi starter di Juventus. Mas Riki gimana tanggapannya? Ya, Line up atau oke. tambahan lagi atau Line up beda dari sepertinya Mas Suryo? dari Mas Suryo ada tambahan lagi. Ya kalau gue sih senang dengan 4-4-2-nya karena memang secara shots itu cukup banyak ya walaupun shots on Oke. goalnya masih kurang tapi itu cukup memberikan pressure yang ya memang sih si Udinese juga nothing tulus gitu mau menang ya segitu mau kalah ya segitu gitu tapi ini kalau dari sisi Juventusnya ya positif banget gitu kan menandakan Tudor itu seorang pelatih yang adaptif, gak terlalu kaku sama formasi, dia menyesuaikan dengan komposisi pemain yang ada dan kebetulan ya kan ini kemarin lawan Udinese bisa bagus gitu dalam tanda kutip ya kebetulan gue bilang kebetulan karena Udinese-nya nothing tulus gitu beda kalau sama si Venezia ini dia pasti akan all out untuk mempertahankan posisi tapi di atas skill dan di atas mental Juve masih di atas dan ini nggak ada salahnya mencoba maksudnya menerapkan kembali posisi 4-4-2 ini. Ya, ini kan kemarin agak mengejutkan juga karena Juventus pakai 4-4-2 yang mana Mota nggak pernah pakai sama sekali di tim Ya. manapun sebelumnya. Apakah Mas Riki setuju harus 4-4-2 lagi atau balik lagi ke 3-4-2-1 yang karena Iya. Savona udah ada? Iya, kalau gue menilainya akan balik lagi ya yuk ke 3-4-2-1 ya karena ini pakemnya Tudor menurut gue. Tapi walaupun memang ya kita bener kemarin 4-4-2 terbilang cukup efektif ya. Karena kalau melihat dari pertandingan pertama lawan Venezia, mereka kan memang punya punya lebih ke sistem low block ya. Menembusnya agak susah kalau dengan 4-4-2 menurut Ya, gue ya. Karena memang 3-4-2-1 bermain lebih mobile, lebih banyak tusukan dari sayap gitu dan itu sepertinya yang lebih dibutuhkan untuk pertandingan besok gitu. Gue menilai 3-4-2-1 akan kembali turun apalagi dengan kembalinya Savona jadi formasinya mungkin oke, di Gray kiper tidak akan tergeser sepertinya kecuali mungkin Juve udah menang 3-0 di babak pertama, mungkin menit-menit 70-an si itu bisa masuk ya. Siapa? Namanya siapa? Perin Pinsoglio. Pinsoglio, oh my Iya, god. Pinsoglio kan harusnya main guys di di pertandingan terakhir liga, tapi kan Oke. tahun ini kan memang susah kan karena lagi ngejar.
Jadi sepertinya dia mungkin kalau Juve menang 3-0 babak pertama mungkin dia dimainkan di babak kedua, mungkin ya. Nah, di sisi kanan Savona akan kembali, gue yakin Savona akan ditempatkan di sisi kanan di 3 back itu, Vega di tengah dan kemungkinan besar sepertinya the master of the best player ya kan, Kelly sepertinya akan bermain kembali tuh di sisi kiri. Jadi 3-4-3 backnya itu sepertinya Savona, Vega dan Kelly. Lalu di tengahnya 4 pemain, ada McKennie di sebelah kanan, Thuram, Locatelli dan Cambiaso di sebelah kiri. Gue melihat Cambiaso akan menjadi pemain yang cukup energik ya, seperti pertandingan-pertandingan yang dia sudah lewati sebelumnya gitu ya. Kita sepertinya akan butuh banyak bantuan dari Cambiaso guys, karena posisi dia yang sangat mobile, tusukan-tusukan yang lumayan oke gitu ya. Gua merasa Cambiaso akan dipasang di pertandingan besok sih. Lalu di depan ada Yildiz dan Nico yang memang lagi sama-sama on fire ya kan. Hmm. Nico kemarin cetak gol, Yildiz juga membuat assist. 2 assist ya Yildiz ya, bener ya. Yildiz 2 Iya betul. assist. Jadi sepertinya dua pemain itu tidak akan tergantikan gitu. Lalu ada Kolomuani di depan. Yang sulit dari formasi ini adalah tidak memasukkan nama Francisco Conceição ya, karena memang Conceição sebenarnya dibilang sedang dibilang nggak bagus juga, dia lumayan sebenarnya, dia cukup merepotkan lawan dan membuat banyak penetrasi ke dalam gitu, chance creatednya tuh lumayan tinggi menurut gua, tapi dengan formasi ini sepertinya Conceição tidak akan bisa bermain sih gitu, mungkin menjadi super sub atau pemain pengganti yang bisa memecah kebuntuan, kita nggak tahu sih nanti ya, tapi menurut gua formasinya itu sih 3-4-2-1. Oke. Dari skor berapa, Mas Riki? Sepertinya 2-0, 0-2 berarti ya, 0-2 Iya. ya Mas untuk Suryo, kemenangan Juve. skor berapa? 1-4. Wih, 1-4. Wih, gila. Optimis banget. Dari gue optimis ya kan. bener. Gue sama dengan Ricky ya. Tipis-tipis antara 0-2 atau 2-1 lah. Yang penting kita menang. Ya, karena ini Dan tim gue low berharap block best. ya. Iya, Ya, karena ini memang agak susah nih. karena Juventus juga kadang suka agak angin-anginan untuk mencetak gol. Tapi Ya, kalau memang kita sudah dicetak 2 gol duluan di awal, sebenarnya kita memang harus ya. welcome dengan UCL musim depan. Oke, Lo terima lo kasih buat waktunya lo buat Mas Riki dan Mas Suryo sudah memberikan beberapa wawasannya mengenai preview melawan Venezia. Semoga kita menang dan lolos ke UCL musim depan. Amin. Amin. Dan musim depan pelatihnya yang jago ya. Jangan Conte. jangan tengah-tengah lagi ya. Dan pemainnya juga bagus-bagus. Ya, dan juga terima kasih buat para member yang sudah mengikuti dan juga join dengan channel Suara Juventus ini. Terima kasih juga buat komennya, terima kasih buat subscribe-nya, terima kasih juga buat like-nya, buat para teman-teman Suara Juventus. Kalau mau komen langsung bisa di bawah ini, mau skornya berapa, mau yang main siapa, atau menyayangkan bahwa Bang Jaya nggak main, langsung aja komen di sini. Dan juga buat kamu yang ingin gabung dengan Suara Juventus ini bisa langsung klik aja gabung atau join di bawah ini. Dan juga nanti tinggal dipilih paketnya, ada paket Buffon, ada paket Del Piero, yang mana kamu bisa akses di situ dan juga gabung bersama kita Suara Juventus ini, dan juga nanti bisa siaran, bisa ketemu dengan Mas Regi dan juga Mas Suryo dan juga abang-abangan yang lain. Nanti ada juga yang banyak yang lainnya ya. Ada kata terima kasih sekali lagi buat Mas Riki dan Mas Suryo, dan terakhir yel kita Vino alla fine. Forza 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 Juve. Juve. Juve.